Kula ben panjenengan sedaya menghormat dan memperingati Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam seneka wajib hukumah. Iso terus tagak iki. Ke menurut dan kula memperingati Maulid Nabi neka jangan hanya di bulan Rabiul Awal saja. Memang Rasulullah dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, akan tetapi memperingati Maulid Nabi itu sebaiknya setiap hari. Tujuannya supaya penceramah-penceramah itu laris. Jadi sesering mungkin kita memperingati Maulid Nabi agar kita diingatkan kembali dan terus diingatkan pada sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi, perilaku hidup Nabi yang merupakan cermin agung bagi kita, uswatun hasanah dalam seluruh aspek kehidupan kita, untuk kita contoh, kita teladani agar kita menjadi manusia-manusia yang baik dan benar serta diridhoi Allah. Begini para jamaah, jarak antara kita dengan Rasulullah itu sangat jauh. Kula ben panjenengan sedaya neka menabi eokor emboh dorong-dorong diguyu agel pian iki kula nek sekone oneng jam Madura ki ngerti to tak bisa mutorokake. Kita ini kalau dihitung jaraknya dengan Rasulullah sangat jauh, sementara kita diperintahkan untuk mencontoh dan meneladani Rasulullah. Rasulullah lahirnya tahun 571 Masehi. Kita sekarang hidup di tahun 2024 Masehi. Berarti jaraknya udah 1453 tahun. Rasulullah itu kalau digambarkan ibarat sumber mata air. Mencak medurna aing. Dimen waktuna delegasi senentokake bahasa neka utusan dari Madura neka tak bisa ngucap R, jadi R neka jadi air ya aing. Rasulullah itu ibarat sumber mata air yang airnya sangat bersih, sangat jernih, sangat bening. Sedangkan kita itu ibarat sungai-sungai kecil yang sudah jauh sampai ke muara. Airnya kotor karena sampah, airnya keruh karena lumpur. Keruh itu bahasa Inggrisnya the butek. Apa cak medurna? Lekoh. Nggih, aing se lekoh. Ki menabi Kanjeng Nabi neka aing se bersih, jernih, bening. Menabi kula ben panjenengan sedaya neka aing se lekoh. Rasulullah itu sumber mata air yang bersih, jernih, bening. Kita ini sungai-sungai kecil yang airnya lekoh. Malah ada yang bukan sekedar sungai kecil wis dadi peceren, pojokan. Malah ada yang udah lebih parah lagi jadi sapi tank. Nah, kita ini hidup di zaman keruh, zaman lekoh. Aing neka menabi lekoh. Napa sih dari isi nah
tak jelas. Engkin apa punten? Isinya tak jelas. Soalnya air leko. Bisa kan? Karena airnya keruh, maka isinya nggak jelas. Ini kecil apa besar, ini kenek apa raja, lanjeng apa ndek, pendek ya. Nah, neka pandek apa lanjeng, neka kenek apa raja, tak jelas. Soalnya airnya leko. Iki gembu apa atos, lincip apa bendol, ndak jelas. Nah, kita sekarang hidup di zaman yang tak jelas. Neka saen apa jube, neka bener apa salah, neka halal apa haram, tak jelas. Neka ahlu sunnah wal jamaah napa punten, beneh ahlu sunnah wal jamaah, tak jelas semangkin. Neka Islam napa beneh Islam, tak jelas. Buktina se Islam nyolong, se tak Islam juga nyolong. Emboh. Yang enggak Islam nyolong, yang Islam juga. Coba yang keras jawabnya. Yang enggak Islam korupsi, yang Islam juga. Yang enggak Islam tukaran, acarok, masuk kudu acarok tukaran. Tukaran itu apa ya? Atokar, ya. Se bener Islam atokar, se Islam juga atokar semangkin nikah, tak jelas. Ya Allah, se tak Islam gendaan. Se-Islam juga. Kita hidup di zaman yang keruh, lekok, tak jelas. Mana yang kiai, mana yang bukan kiai sekarang tak jelas. Kadang tampilan luarnya ya kayak kiai, pakai jubah lanjeng, lebar. Tasbihnya jeraja, bener dari kayu, kelapa erentengin, angguin tasbih. Anggap kiai, padahal tak bisa ngaji. Sekarang ndak jelas. Kayak yang berada di sebelah kanan itu, pakaiannya berukut, nutup aurat, pakai jilbab. Apakah kalau sudah begitu jaminan mereka adalah wanita-wanita solihah? Enggak. Apakah kalau sudah pakaiannya berukut, berjilbab dan datang di pengajian pasti anti nyelatu bojo? Kadang pakaiannya berukut, pakai jilbab tapi suka ngomelin suami. Ada apa enggak? Orangnya datang. Aku tahu kayaknya malam ini orangnya pakai jilbab warna hitam. Udah, makanya wajib hukumnya bagi kita yang leko-leko ini, yang keruh-keruh ini, untuk mendekat ke sumber mata air, mencari air yang bersih, mencari air yang jernih, mencari air yang bening. Dan sumber mata air itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak bisa mendekat ke sumber mata airnya, minimal kita mendekat ke sungai-sungai raja, airnya masih terjaga kebersihannya. Sungai-sungai besar yang airnya masih bersih, masih jernih, masih bening. Agar kita yang leko-leko ini, agar kita yang butek-butek dan keruh ini mendapatkan gerojokan air bersih, air jernih, air bening dari sungai besar tadi. Sehingga lama kelamaan leko kita jadi hilang, kita akan menjadi bening, bersih dan jernih. Nah kemudian pertanyaannya, pesera neka sungai-sungai raja,
yang harus kita dekati untuk mendapatkan air bersih, jernih dan bening tadi, tak lain dan tak bukan adalah para kiai, para ulama. Se kiai ongguan, karena akhir-akhir neka banyak kiai sing tak ongguan, menabi kiai ongguan neka oneng ngaji, menguasai berbagai macam fun dan disiplin keilmuan. Itu kiai beneran. Jadi ngajinya runtut, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Itu kiai beneran. Kalau kiai nggak beneran itu ngajinya bukan Fathul Wahab, tapi Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, sama Nihayatul TikTok. Dia punya guru besar yang sanad ilmunya sambung kepada Syekh Google radhiyallahu anhu. Torikohnya ikut torikoh internetiyah. Ini perlu saya sampaikan para jamaah, karena belakangan ini mulai muncul propaganda anti kiai, anti ulama, anti kitab kuning. Mungkin panjenengan pada oneng di media-media sosial berseliweran, sesama ulama dibentur-benturkan, sesama kiai diadu domba. Tujuannya adalah menjauhkan umat dari ulama. Kalau umat sudah menjauh dari ulama, fantadhiris sa'ah, tunggu saat kehancurannya. Sekarang tuh ada orang-orang yang memprovokasi, udah nggak usah kiai-kiaian, ngapain pakai kiai-kiaian, langsung Rasulullah. Wong kiai sama manusianya kok, makan yo nasi, kentut yo basin. Langsung Rasulullah. Lah orang yang bilang nggak mau kiai terus langsung Rasulullah, dia ketemu Rasulullah itu kapan? Bila tepanggi sareng Rasulullah. Gayanya ngocak tak mau kiai langsung Rasulullah. Orang yang seperti itu kapan ketemu Rasulullah? Mimpi aja ndak. Terus dia kenal Rasulullah itu dari siapa kalau bukan dari kiai? Betul? Dia kenal Allah dari siapa kalau bukan dari kiai? Dia kenal Islam, iman, siapa yang mengajari kalau bukan kiai? Ada lagi yang nggak mau kitab kuning, katanya kitab kuning itu kuno, ketinggalan zaman, udah nggak relevan, udah langsung sumbernya Quran, hadis. Kitab kuning karangan manusia biasa. Lah yang bilang kitab kuning karangannya demit ya siapa? Emang karangan manusia, tapi manusianya nggak sama dengan kita. Justru adanya kitab-kitab turas, kitab-kitab kuning karya para ulama salaf itu memudahkan kita untuk memahami Quran, hadis. Karena kitab-kitab kuning itu menjelaskan secara rinci, secara detail kandungan-kandungan makna dalam Quran dan hadis. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kalau mau langsung mempelajari dari sumbernya, sementara kita nggak punya piranti keilmuan yang cukup, nahwu sorob nggak ngerti, mantek balaghah nggak faham, qawaid usul fikih nggak pernah ngaji, ulumul Quran juga nggak faham, asbabun nuzul, sababul wurud nggak ngerti, gayanya langsung Quran langsung hadis, jeplok cetak kehidup. Lo kuat nih, karena mohon maaf ya, otakmu itu sama kayak otakku, nggak mampu kalau mau langsung dari sumbernya, karena kita nggak punya pirantinya. Lah dengan adanya para ulama mengarang kitab-kitab kuning memudahkan kita, sampai ke kita tinggal membaca, memahami, mengamalkan. Ibarat gini, ibu-ibu pengen merasakan harum dan wanginya kembang. Kembang yang wangi-wangi itu kayak kembang mawar, kembang apa lagi? Melati, kembang kantil, kembang kenanga, kembang ya kembang api, gue nyumet lambemu, kembang api, wangi kembang api, kembang sedap malam. Ibu kan lebih enak pakai parfum yang aroma kembang. Itu juga diolah dari kembang,
bibitnya kembang, disuling, disaring, diolah, diproses jadi parfum. Parfum aroma melati, parfum aroma mawar. Ibu malah enak bisa ngatur aroma. Kepingin remeng-remeng ya makanya sedikit aja. Kepingin sedeng makanya ya sedeng. Nah, kepingin semerbak 2 botol pakai mandi. Lah kalau ibu kepengen langsung menghisap, kepengen langsung merasakan harum dan wanginya kembang dari sumbernya, itu sama kayak ibu langsung menghisap dari kembangnya. Bisa-bisa ndak kuat, pening, pusing. Sama kayak bapak mas pengen minum jamu campur madu. Itu kan enak, madu yang sudah diproses, tinggal suntek, udek, ngelek. Lah kalau pengen langsung dari sumbernya, berarti bapak pengen minum madu langsung menyedot dari silitnya tawon. Ini malah abuh malah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah sekarang apa yang harus kita contoh dari Rasulullah? Gini aja, kalau panjenengan baca Al-Quran mulai pertama suratul Fatihah sampai terakhir surah An-Nas, minal jinnati wan nas, Bapak Ibu tidak akan mendapati satu ayat pun yang memuji Rasulullah dalam hal ketampanan wajahnya. Berarti kita tidak diperintahkan mencontoh ketampanan wajah Rasulullah, nggak diperintah mencontoh wajahnya. Andaikan diperintah mencontoh wajahnya, nggak ada yang bisa. Karena Rasulullah itu tampan sempurna. Lah wajahmu ya kayak wajahku. Nah, padahal kalau nggak niru Rasulullah namanya melanggar syariat. Rasulullah ganteng, lah wajahmu gitu berarti wajahmu itu wajah melanggar syariat. Nggak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang memuji ketampanan wajah Rasulullah. Padahal Rasulullah itu tampan banget, ganteng, teng 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 teng, sempurna, gentle, handsome, keren. Loh, katanya yang paling tampan itu Nabi Yusuf. Begini, Nabi Yusuf emang ganteng, tapi kegantengannya Nabi Yusuf itu masih bisa disifati. Orang masih bisa mensifati gantengnya Nabi Yusuf itu begini, begini, begini. Dan orang masih kuat memandang wajah Nabi Yusuf berlama-lama, menikmati kegantengannya. Tapi kalau Rasulullah, saking gantengnya, ketampanannya teramat dahsyat, nggak ada seorang pun yang bisa mensifati wajah Rasulullah dengan tepat. Nggak ada seorang pun yang kuat memandang wajah Rasulullah berlama-lama, saking dahsyatnya. Jadi kalau digambarkan Nabi Yusuf itu rembulan, orang kan masih kuat memandang rembulan berlama-lama, menikmati keindahannya. Rasulullah matahari, kalau memandang matahari, matamu itu, iya matamu nggak akan kuat. Coba pas matahari terik terang-terangnya kira-kira jam 1 siang, ayo pandang kira-kira 1 jam aja, belereng kamu, nggak akan kuat. Seperti itu. Jadi gini mas ya, kalau masih bisa disifati itu belum mentok, karena masih bisa disifati. Laki-laki ganteng, perempuan cantik, kalau kegantengan dan kecantikannya masih bisa disifati satu, itu berarti belum mentok gantengnya, belum mentok cantiknya. Ada perempuan cantik, gimana mas dia? Cantik mas? Oh cantik. Seperti apa cantiknya? Oh pokoknya cantik dia. Bibirnya merah delima, pipinya apel Australia, biji matanya anggur Amerika. Wis pokoknya wajahnya kayak pasar buah lah. Nah, kelamaan siji-siji. Itu berarti belum mentok cantiknya.
karena masih bisa disifati satu. Lebih cantik lagi itu kalau Anda udah nggak bisa mensifatinya. Gimana dia cantik? Cantik. Cantiknya gimana? Embuh pokoknya. Embuh pokoknya. Pokoknya cantik. Nah, lebih cantik lagi, mentok. Kalau Anda ditanya, gimana Mas? Dia cantik. Membayangkan aja, tek, semaput. Membayangkan tok, tek, pingsan. Itu mentok gitu. Kalau orang Jawa, gulane orang Jawa, itu ada istilah namanya sanepan. Rambutnya ngandan-ngandan ngombak bakung, ikal bergelombang, nggak lurus, nggak keriting. Itu bahasanya ngandan-ngandan ngombak bakung. Lah nek rambutmu kan ngelinggis ngecocor. Pipinen duren sajuring. Madura juga ada, tapi saya nggak ngerti. Untune miji timun. Jadi buah timun kalau dibelah itu kecil-kecil rata. Gigi yang bagus itu untune miji timun. Lah nek untumu kan genteng korat karit itu. Bangkeane nawon kemit, ya kayak tawon lagi kemit itu mbangkik gitu. Itu bangkeane nawon kemit. Kalau ibu-ibu sini kan bangkeane ngebo meteng. Jadi kayak kebo lagi meteng itu. Ketampanan Rasulullah itu indah. Bahasa Arabnya jamal. Indah itu bahasa Arabnya jamal. Makanya ada nasyidnya itu kan. Oh ya jamalu ya jamalu. Itu Nisa Sabian. Nah sekarang yang lagi viral dibawakan sama teman-teman hadroh itu ada menggambarkan ketampanan Nabi, jamal itu. Jamalak ma fisnain ma syafit misluhain jamalak. Jadi jamal, indah itu hampir semakna dengan adil. Kalau adil itu takrifnya kan wad'u syai' fi mahallih. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil. Lawannya adil adalah zalim. Wad'u syai' fi ghairi mahallih. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Contoh, kalau kopiah saya taruh di kepala, ini berarti saya adil, saya letakkan di tempatnya. Tapi kalau kopiah saya taruh di lutut pas waktu konjangan biar dapat berkat dua, karena dikira datang sama anaknya, ini saya zalim namanya. Paham ya? Sendal dipakai di kaki itu adil. Tapi kalau sendal dicentelkan ke telinga, zalim namanya. Nah, BH di ibu itu adil. Lah BH kok dipakai kacamata, itu zalim namanya. Wajah yang indah itu organ-organnya tepat berada di tempatnya dan ukurannya proporsional, pas banget, indah. Bibir di sini, hidung di sini, mata di sini, itu indah. Lah kalau misalnya hidung jaraknya terlalu jauh dari mulut kan nggak indah. Atau mata jaraknya terlalu dekat dengan telinga, mata kanan dekat dengan telinga kanan, mata kiri dekat dengan telinga kiri, kan nggak indah itu namanya. Rasulullah itu sempurna keindahannya. Ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Manusia terbaik dalam segi karakter maupun kurikulum desainnya. Understand? Gak ngerti gak apa-apa, pokoknya yes ngono lho. Sehingga Rasulullah itu kalau lagi jalan bareng dengan sahabat yang terkenal sangat tinggi, semisal Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Rasulullah nggak kalah tinggi, nggak kalah gagah, masih lebih gagah, lebih tinggi Rasulullah. Tapi kalau lagi berjalan dengan sahabat yang pendek seperti Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah juga nggak kelihatan terlalu jangkung banget, enggak. Mbah kayake gak paham kok diomongin ngene. Paham ya? Nah,
Bapak Ibu, kalau panjenengan baca Quran, maka panjenengan tidak akan mendapati satu ayat pun yang memuji Rasulullah dalam hal nasabnya. Padahal nasab Rasulullah itu nasab terbaik sejagat raya. Tapi nggak ada Allah memuji Rasulullah dalam hal nasabnya. Berarti nilai kita bukan dari nasab itu. Makanya kalau punya nasab yang bagus, tolong jangan membangga-banggakan nasabnya. Karena nilai kita bukan dari itu. Halo? Kita terlahir dari orang tua siapa, kita terlahir dari keturunan siapa, kita nggak bisa milih. Semuanya Allah yang menentukan. Betul? Bapak kita siapa, ibu kita siapa, kita nggak bisa milih. Andaikan bisa milih, saya pilih jadi anaknya presiden. Kita lahir terima beres, kita lahir terima jadi, Allah yang menentukan. Bapak ibu kita siapa, kakek kita siapa, buyut kita siapa, canggah kita siapa, Allah yang menentukan kok. Makanya jangan membangga-banggakan nasab. Apa artinya punya nasab ke atas yang baik, tapi kitanya bajingan? Halo? Apa artinya? Mending nasab ke atasnya biasa-biasa, tapi kita mampu berprestasi, kita mampu menjadi orang baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang ada orang sukanya membangga-banggakan nasab. Oh, saya jelek-jelek gini, keturunan Bathara Kala. Ya Allah. Yang dinilai Allah dari manusia itu bukan kamu keturunan siapa. Karena yang ngatur keturunan siapa itu Allah. Yang dinilai Allah dari manusia itu bukan warna kulitmu apa, hidungmu mancung apa pesek, bukan itu. Semua Allah yang mencetak. Betul? Wes. Dalam Al-Quran juga tidak ada satu ayat pun yang memuji Rasulullah dalam hal kepinterannya. Padahal kepinteran Rasulullah nggak ada tandingannya. Para jamaah, yang akan Anda dapati dalam Al-Quran adalah Allah memuji sang Rasul kekasihnya itu dalam hal akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau Muhammad berada pada budi pekerti yang agung. Ini artinya apa? Bahwa saya berdiri bukan karena apa-apa, karena bokong saya keringetan. Tapi begitu saya berdiri, ibu-ibu dan mbak-mbak langsung seneng tepuk tangan, Masya Allah. Ini membuktikan bahwa memang perempuan itu lebih suka laki-laki yang kuat berdiri. Artinya begini ya para jamaah, kita sebagai umat Muhammad, nilai kita bukan dari tampang wajah kita. Yang dinilai bukan gantengmu, cantikmu, enggak. Nilai kita juga bukan dari postur tubuh kita. Yang dinilai Allah bukan tubuhmu yang gagah perkasa itu. Yang dinilai Allah bukan tubuhmu yang imut yahud bahenol menol semak melenak mantok mentak molak kinyis mingis mentang moblong denok debleng, enggak. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila jasadikum wala ila hasabikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Halo? Nilai kita juga bukan dari nasab kita, jalur keturunan kita, enggak. Allah menilai manusia juga bukan dari kepinterannya, kecerdasannya, enggak. Nilai manusia juga bukan dari pangkat jabatan dan kedudukan dunianya, enggak. Makanya yang punya pangkat jabatan kedudukan jangan sombong. Sepatunya Fir'aun ya tempatnya di neraka paling dalam. Terumpahnya Bilal sekarang aja udah sering terdengar di surga. Zaman Rasulullah aja Rasulullah sering mendengar suara terumpahnya Bilal yang budak hamba sahaya.
Mbok paham mbok enggak ngene iki. Lah kadang-kadang punya pangkat jabatan dikit aja udah masya Allah sombongnya. Ketemu sama tetangga disapa itu ndak noleh. Jalannya ndegek-ndegek. Saudara nggak tahu siapa saya. Padahal pangkatnya apa? Wakil ketua RT. Iya, kalau masih punya pangkat jabatan kedudukan, semua orang hormat. Ya Bapak, siap Bapak. Enggi Bapak, enggi Bapak. Enggi. Siap Bapak, enggi Bapak. Ya emang masih punya pangkat jabatan. Coba tunggu nanti kalau udah purna jabatannya, udah pensiun. Apalagi paus power syndrome, kena stroke berat. Kalau udah gini. Siapa ngomong persis? Sekalangkong. Yang mau gini ya siapa? Egi Bapak, sopo sing gelem. Lek wis kadung kena ngono iku. Ya maaf ya, maaf. Kadang-kadang perlakuan di dunia ini yang punya pangkat jabatan taruh di atas panggung. Yang nggak punya pangkat jabatan harus pakai kelemprak nang ngisor. Nilai kita juga bukan dari harta kekayaan kita. Lah masyarakat kita itu umumnya gitu. Orang dianggap mulia terhormat itu kalau kaya. Kalau banyak duit, banyak harta. Walaupun maaf dia bodoh, akhlaknya buruk, tapi kalau kaya banyak harta, semua orang hormat, dimulia-muliakan. Sementara orang alim, pinter, akhlaknya bagus, kalau miskin, melarat, gak diajeni. Rapat itu loh rapat, kalau yang usul dan ngomong itu orang kaya, semuanya diem 1000 bahasa, cep kelekep, gak ada yang cemluit, karena yang lagi usul orang kaya. Lah yang miskin belum sampai ngomong mau usul baru angkat tangan ini, ditarik sama temennya tangannya. Woi gak usah dijunjung tanganmu, kedengkek engko. Udah neng ngakan. Pokoknya aku ngakan neng. Halo? Acara apa bain? Acara napa saos? Pokong bedereng kaya, dedeng, meskipun lambat, lengki beda nang kursi selesai, beda nang ruang VIP, reng melarat, dateng geluan, dikelemprak no kan. Ya kayak gini, maaf ini hanya perlakuan dunia. Tolong yang duduk di bawah jangan berkecil hati. Belum tentu yang di atas panggung ini lebih mulia daripada yang duduk di bawah-bawah ini. Nah, ini yang tepuk tangan jelas melarat semua ini. Kan seneng dapat dukungan. Sepertinya perlakuan di dunia yang sekarang lenggi bedenang panggung nega lebih mulia daripada setojuk bedenang bebeh. Tapi dalam pandangan Allah belum tentu yang di atas panggung lebih mulia daripada yang duduk di bawah. Bisa jadi yang tojuk bedenang bawah nega lebih jelek. Ya Allah, ngono kok wong rata-rata pengen sugih. Rata-rata orang nih kan trosogi, enggi napa punten? Ketara. Rata-rata orang itu pengen kaya. Padahal andaikan panjenengan oneng, jika dinapa hakikat dunia nih kan? Jijik, apa bahasa Maduranya ya jijik itu? Merenges, enggi merenges. Andaikan panjenengan oneng hakikat dunia neka estuna merenges. Dunia itu menjijikkan. Lo ndek gak arep yo. Lo ndek merenges. Pernah satu ketika Rasulullah lagi jalan bareng para sahabat, beliau mendapati ada bangkai anak kambing di tepi jalan. Anak kambing itu bahasa Inggrisnya the cempe. Jadi ada bangkai bahasa Maduranya
betang pada becak Jawa betang ki beda betang cempe nang pinggir dalan eka teguk sareng Kanjeng Nabi angka ki Kanjeng Nabi ada bu hakadad dunya ad-dunya jifah kadene kadunyen seperti ini dunia ini loh gambaran dunia ad-dunya jifah dunia neka betang dunia neka apa kurang keras dunia neka apa betang makanya Allah ya Karim andaikan kita tahu hakikatnya dunia merenges karena dunia neka betang menjijikkan jadi melihat dunia neka seperti melihat bangkai ajeling dunia neka kadi ajeling betang ajeling peseh kadi ajeling sampah jadi sobung hubbud dunia bedenang dalam atena nggak ada rasa cinta dunia di dalam hatinya karena melihat dunia sebagai bangkai ya Allah dari sini kita tahu kenapa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika ditawari sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menginfakkan hartanya beliau langsung menginfakkan seluruh hartanya demi perjuangan di jalan Allah. Sayyidina Utsman menginfakkan sepertiga hartanya, Umar bin Khattab menginfakkan separuh hartanya, Abu Bakar Siddiq seluruh hartanya tanpa tersisa diinfakkan seluruhnya untuk perjuangan di jalan Allah. Rasulullah bertanya, lah kalau semua hartamu kau infakkan, gimana istrimu, anakmu, keluargamu? Jawaban Abu Bakar Siddiq, cukup bagi kami punya Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Ayo yang hadir di sini, siapa yang berani mencontoh Abu Bakar Siddiq? Ayo silakan kasihkan ke saya, tak bawa pulang. Apa Sayyidina Abu Bakar Siddiq nggak sayang, nggak eman? Punten, sama sekali nggak eman. Kenapa? Karena Abu Bakar Siddiq bisa memandang harta itu sebagai bangkai. Ya gak eman wong betang, nyoh nih, boleh, batang nyoh, ini batang, ini masih ada lagi, neka boleh neka, gawon. Ya kenapa? Ya batang. Masya Allah. Jadi orang sepon la mukasyafah neka jeling pese ketela sampah apa cak meduruna sampah nih kasrakas jeling pese ketela kasrakas engki menabi ampun la mukasyafah jeling pese ketela kasrakas jadi lo ndek. Tapi kalau ini maaf saya belum bisa. Oke. Gula kita bisa gula. Ajeleng pese ketela kasrakas kita bisa. Sampai semangkin gula menabi ajeleng pese pagun ketela pese. Ki mangkin menabi gula ngocak bisa ajeleng pese ketela kasrakas kebetir gula. Ngeding panitia pas ceramah bener mana-mana pleman egebain kasrakas bi panitia gula. Ki pengumuman panitia sampai semangkin gula kita bisa ajeling peseh ketela kasrakas sampai semangkin gula menabi ajeling peseh pagun ketela peseh. Jadi dunia ini kan apa? Loh betang dunia ini kan apa? Berarti menabi beda orang hobinya ngumpulin dunia neka berarti hakikatnya ngumpulin betang. Menabi beda orang sing sibuk nyari dunia neka hakikatnya nyari apa? Napa boleh beda orang saya atokar
gara-gara rebutan dunia. Neka hakikatnya rebutan bedang. Padahal makhluk sejagat raya ini sing senengane rebutan batang itu cuma satu, patek. Iya, makhluk sehobine rebutan bedang neka meng setung patek. Makanya kalau ada orang ribut rebutan harta, rebutan donya, perhatikan wajahnya mirip patek. Apalagi kalau udah ribut persis Allahumma sholli ala Muhammad. Nah sekarang nilai kita itu dari akhlak, dari iman dan takwa. Nah sekarang Bapak Ibu para jamaah, kalau kita uraikan, iman ini nanti ada 5 penjabarannya, takwa juga ada 5. Jadi iman neka penjabarannya beda 5, takwa penjabarannya beda 5. Lemak tambah lemak jumlahnya senapa? 10. Ini kayak filosofi dalam tembang Jawa yang sekarang banyak diviralkan lagi sama grup-grup hadroh. Judulnya lerilir, 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 tandure wosumilir dan seterusnya. Itu kalau grup hadroh Madura pakai bahasa Madura apa pakai bahasa